Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dalam nikmat dan karunia dari Allah bulan demi bulan, hari demi hari ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat salah satu mukjizat besarnya Rasulullah ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan mengupas ya tentang Isra Mi'raj. Kita memakai satu rujukan kitab ya. Kitabnya ini yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama dari kota Mekah. Ya, ini seorang muhaddis, jadi beliau penghafal hadis. Beliau juga pengajar di Masjidil Haram, ya. Namun tidak sampai akhir hayatnya. Kemudian di akhir hayatnya beliau berpindah mengajar di rumahnya, ya. Kalau bapaknya sampai akhir hayat, ya, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, bahkan 40 tahun mengajar di Masjidil Haram. Nah, ini pengarang kitab ini yang akan kita buka itu anaknya ya, Said Muhammad bin Alwi. Ya, jadi kita akan melihat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari sudut pandang hadis ya, karena yang ngarang kitab ini kan ulama hadis ya. Dari sudut pandang hadis Bapak Ibu, ternyata itu ada banyak sekali hadis yang menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ya, dengan berbagai sanad ya, ada yang sahih, ada yang hasan ya, ada yang dhaif. Dan setiap hadis tersebut ada benang merahnya, ada benang merah artinya ada cerita yang berkesesuaian. Jadi sesuai, oh ya cocok ini, di sini disebutkan lagi, di sini disebutkan lagi. Tapi ternyata ada juga yang saling melengkapi ya, di hadis ini tidak ada, tapi di hadis ini ada gitu ya. Bahkan kalau kita lihat hanya hadis sahihnya saja, yang hanya Bukhari, Muslim ya dan Kutubus Sittah, itu terlalu singkat peristiwa Isra Mi'raj ya, dijelaskan justru dari hadis-hadis yang di bawahnya sahih ya, baik itu hasan ya maupun hadis dhaif. Kemudian apalagi bahkan terkadang ada peristiwa yang disebutkan seperti berlawanan atau seperti tidak cocok ya. Di hadis ini disebutkan peristiwanya A, tapi di hadis ini disebutkan peristiwanya B, padahal dua-duanya sama-sama sahih begitu ya. Nah, inilah bagaimana para ulama ya, tugasnya para ulama untuk kemudian menelusuri lagi, mencari tahu lagi sebetulnya seperti apa ini ya. Terkadang peristiwa-peristiwa itu dicari titik temunya ya. Contoh, nanti akan kita buka ya, kitabnya ya. Ini contoh kecil dulu sebagai pengantar ya. Dari mana titik Rasulullah SAW itu memulai Isra Mi'raj? Ada di hadis ada yang mengatakan dari Masjid Haram ya. Di hadis yang lain ada yang mengatakan dari rumahnya Ummu Hani binti Abu Thalib ya. Bahkan ada yang disebutkan dari rumahnya Rasulullah SAW, begitu, dari rumahnya Nabi. Ada yang bilang dari rumahnya Ummu Hani, ada yang bilang dari Masjidil Haram ya. Maka ulama mengambil titik temu, oh mungkin saja itu dari rumahnya Ummu Hani, kemudian Nabi diajak oleh para malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail ya, diajak ke Masjidil Haram ya. Kemudian di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram itulah terjadi pembelahan dada Rasulullah. Jadi kan pertama kan dibelah dada Rasulullah begitu. Jadi disebut dari rumahnya Ummu Haniyah betul, disebut dari Masjidil Haram ya betul juga, karena dari sana jalan ke Masjidil Haram gitu. Kemudian kalau dari rumah Rasulullah bagaimana?
ya Rasulullah itu menganggap rumahnya Ummu Hani seperti rumahnya sendiri ya, karena itu kan dia kakak angkat ya, sepupu karena dia satu kakek yaitu Abdul Muthalib, sepupu juga dan kakak angkat juga karena dia kan anak angkatnya Abu Thalib. Jadi ya rumahnya Ummu Hani ya rumahnya beliau sendiri, dan beliau memang menginap di rumah Ummu Hani itu sudah biasa, sudah hal yang biasa ya. Pada zaman itu sepupu masih dihitung sebagai mahram atau kakak angkat ya. Kakak angkat masih dihitung sebagai mahram ya, seperti anak angkat ya. Anak angkat itu kan statusnya seperti anak kandung pada zaman itu. Makanya nanti syariat tersebut baru dihapuskan pada peristiwa menikahnya Sayyidina Zaid, anak angkatnya Rasulullah, dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy ya. Kemudian mereka berdua bercerai, kemudian turun perintah Allah, Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy sehingga jadi Ummul Mukminin. Nah, itu peristiwa yang menghapus syariat sebelumnya. Begitu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, emang boleh ya Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani? Ya, syariat pada waktu itu masih membolehkan, ya. Begitu. Baik. Nah, kita akan lihat kitabnya ya. Saya akan share screen. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini yang pertama tidak ada sesi tanya jawab. Yang kedua, mungkin saya akan mempercepat 5 menit atau 10 menit ya, karena ada undangan yang agak memaksa gitu ya. Agak urgen dan sifatnya tiba-tiba. Saya sudah sampaikan ini malam Senin waktunya saya belajar bareng-bareng di Zoom, cuman pihak yang mengundangnya ingin bagaimana caranya agar tetap saya hadir. Ya sudah, kalau gitu jam 9, tapi ya di bawah jam 9 saya nggak bisa ya. Jadi saya mohon izin ya, barangkali jam 9 kurang 10 menit atau jam 9 kurang 5 menit kita selesaikan majelis ini. Untuk tanya jawab, insya Allah kita akumulasikan di pekan yang akan datang ya Bapak Ibu. Karena pembahasan tentang Isra Mi'raj, saya prediksi ini tidak cukup dua kali Zoom meeting atau 3 kali Zoom meeting ya. Kita akan kupas malam ini, kita akan kupas eh, sudut pandang betapa banyaknya hadis yang menceritakan Isra Mi'raj ya. Mungkin malam depan akan kita kupas hikmah-hikmahnya. Jadi tidak sekedar jalan ceritanya aja, tapi kita tahu hikmahnya apa. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Begitu ya. Kemudian ada juga mungkin mengupas tentang ayat yang membedah ya keindahan dari ayat tentang Isra Mi'raj ya. Subhanalladzi asra itu. Baik. Nah, ini kita sudah tampil kitabnya, kitab tentang Isra Mi'raj yang dikarang oleh Said Muhammad Al-Maliki. Ini langsung saya menuju pada bab tentang al-ahadis al-marwiyah fi hadzal bab. Ya, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Isra Mi'raj. Jadi Said Maliki ini mengumpulkan dari kitabnya Al-Imam Suyuti rahimahullah ya. Di sini kurang lebih ada 14 hadis ya. Hadis awal, hadis sani ya. Terus sampai 14 semuanya. Itu hadis yang ke-9, hadis yang ke-10. Nanti secara cepat ya kita akan melihat garis besarnya aja. Apa perbedaan dari hadis yang di atas dengan hadis yang di bawah dan seterusnya ya. Ini ada 14 hadis totalnya itu ya. Kita kembali lagi ke hadis awal. Baik, halaman 70 tadi ya. Nah, ini halaman 60 ya. Halaman 60. Kalau mau lihat cover kitabnya seperti ini. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, ini judul kitabnya ya, yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, begitu ya. Nah, ini isi kitabnya. Kalau lihat daftar isinya di halaman paling bawah kalau daftar isi. Nah, ini daftar isinya ya. Total ada 359 halaman. Begitu. Saya ini termasuk orang yang tidak lancar berbahasa Arab ya. Samalah seperti Bapak Ibu semua. Tapi saya senang aja sama kitab-kitab bahasa Arab ya. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan senangnya saya dengan kitab-kitab bahasa Arab jadi wasilah
Allah bikin saya paham bahasa Arab gitu ya. Padahal mah sama, saya juga nggak bisa bahasa Arab ya, nggak bisa-bisa banget lah, sama lah ya, begitu. Jadi Bapak Ibu pun mudah-mudahan ikut Zoom meeting ini terbiasa dengan kita bahasa Arab, walaupun nggak bisa juga, sama kan kita sama-sama nggak bisa. Tapi jadi wasilah, satu saat nanti Allah bisain kita ya. Kalau nggak, kalau bukan kita, ya mungkin anak dan keturunan kita ya, Allah kasih bisa menguasai bahasa Arab gitu ya, insya Allah. Baik. Nah, kita mulai dari hadis yang pertama. Kita akan lihat apa perbedaannya. Peristiwa tentang Isra Mi'raj sendiri kita sudah tahu ya. Rasulullah berangkat dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Aqsa naik ke langit yang ketujuh ya. Menerima dari naik ketujuh naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Alamul A'la, satu alam yang mana hanya Allah yang mengetahui, bahkan malaikat Jibril pun tidak ikut ya. Kemudian menerima perintah sholat ya. Kemudian sholat tersebut dari 50 kali menjadi 5 kali ya. Kemudian turun lagi. Nah, turunnya ini pun hadisnya ada di sini ya, disebutkan. Hadisnya apakah turun dari langit ketujuh itu turunnya langsung ke Masjidil Haram atau ke Masjid Aqsa dulu? Dari Masjid Haram baru ke Masjidil Haram kan, naiknya dari Masjid Aqsa ya, turunnya harusnya ke Masjid Aqsa lagi, baru di Masjid Haram baru ke Masjidil Haram gitu, baru pulang ke rumahnya dari Masjid Aqsa, atau memang dari langit langsung ke rumah. Nah, ini pun ada hadisnya lagi ya. Ada yang mengatakan langsung, ada yang mengatakan ke Masjid Aqsa dulu, begitu ya. Wah, jadi Masya Allah menarik nih kalau kita mengupas semuanya, kita jadi paham. Oh iya, ternyata dalam rangkaian kisah, ini kan sejarah ya, kisah ya, itu pun ada perbedaan pendapat gitu ya. Jadi di semua segi, di semua bidang dalam agama kita, perbedaan itu sesuatu yang sangat amat wajar, sangat amat dimaklumi begitu ya. Perbedaan dalam hal ibadah, fikih, fikih kita beda ya kan. Perbedaan dalam hal tafsir ya, menafsirkan Quran eh, kadang-kadang beda ya. Salah satu kuru, tiga kuru ya, perempuan haid yang diceraikan, perempuan yang dia masih masih keluar darah haidnya, kemudian dia diceraikan suaminya, berapa masa iddahnya? 3 kali kuru. Kuru itu apa? 3 kali haid apa 3 kali suci? Itu kan menafsirkan dari Quran. Beda-beda ulama menafsirkannya. Perbedaan menafsirkan hadis beda ya. Bahkan perbedaan cara membaca, mau cara membaca Quran, perbedaan kiroat ya, ada bedanya juga sama ya kan. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, maknya ada yang panjang, berarti ada alifnya ya, dengan mak yang pendek, nggak pakai alif ya. Ada yang membaca macam-macam lah. Jadi eh, itu perbedaan kiroat namanya ya. Sampai cara membaca Al-Quran aja ada yang fathah, ada yang kasroh di beberapa ayat tertentu ya. Nah itu membuat kita legowo, atau kita merasa bersyukur, beruntung bahwa Islam ini luas, Islam ini rahmatan lil alamin, dan mengubur sedalam-dalamnya rasa fanatik kita ya, asobiyah ya. Rasa asobiyah itu rasa fanatik. Saya yang paling benar ya, kelompok saya yang paling sahih, atau manhaj saya yang paling sunnah. Nah itu kalau bisa dikubur dalam-dalam. Kenapa? Karena Islam itu luas ya. Semua ada sisi yang berbedanya, dan kita belajar sisi yang berbeda itu semuanya datang dari Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita lihat perbedaan dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Yang pertama ini hadisnya rawahu Imam Muslim, berarti hadis sahih ya, rawahu Imam Muslim. Kalau versi Imam Muslim ya, itu kita bisa melihat, saya naikkan sampai ke matan hadis ya, di baris paling atas. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat di baris paling atas adalah matan hadisnya. Artinya
Kalau yang di atasnya kan diriwayatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, ini langsung yang berkata Rasulullahnya langsung langsung qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Dari uti itu bil buroki. Nah, saya singkat ya, saya nggak baca secara detail karena yang ingin kita tahu adalah garis besarnya. Ini hadis menceritakan tentang apa? Rawahu Imam Muslim itu Rasulullah SAW diberikan dijemput dengan buraq oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian naiklah ke buraq tersebut, ya. Kemudian naik sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis diikat buraq itu. Kemudian malaikat Jibril menawarkan minuman, ya, susu dengan arak, ya. Ini juga sama. Kenapa kok susu sama arak, ya? Jelas-jelas Rasulullah milih susu lah, kan arak haram. Nah, pada masa ini arak masih menjadi minuman yang halal, ya. Syariat yang mengharamkan arak itu belum, khamar itu belum haram. Jadi sama kayak minuman halal, dua-duanya halal. Ini susu ya halal, arak ya halal gitu. Nabi suruh milih yang mana, ya. Nabi memilih susu. Kemudian eh, dari Masjid Haram, Masjid Haram Al-Aqsa, ya, dari Masjid Al-Aqsa atau dari Baitul Maqdis. Kemudian Nabi naik ke langit. Nah, ini versi riwayat Imam Muslim, hadis Imam Muslim, tidak ada disebutkan di sini apa yang dilakukan di Masjid Aqsa. Salat bersama para nabi dan para rasul, ya, tidak ada. Ya, jadi kita lanjut terus, ya. Nah, nanti ada ya nanti di hadis yang lain yang sahih juga. Naik ke langit, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, ya, di langit yang pertama. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Yahya, ya. Di langit yang ketiga, ya, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, ya. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, ya. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Khalilullah, ya, Nabi Allah Ibrahim. Ya, baik. Kemudian saya naikkan lagi. Baik, ya. Nah, kemudian Nabi melihat Baitul Ma'mur dari langit ketujuh itu, ya, yang mana yang Nabi lihat ada 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, ya. Itu kata malaikat Jibril, mereka itu 70.000 masuk setiap hari, ya Rasulullah. Kalau udah masuk udah nggak keluar lagi. Nanti besoknya ada 70.000 malaikat yang baru lagi masuk ke Baitul Ma'mur. Besoknya ada lagi. Jadi setiap hari nambah 70.000 malaikat. Mereka bertawaf memutari Baitul Ma'mur seperti manusia tawaf memutari Ka'bah, ya. Ya, Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Nah, kemudian eh, Rasulullah melanjutkan ke Sidratul Muntaha, ya. Kemudian menerima perintah Allah, ya, yaitu sholat 50 kali dalam satu hari satu malam, ya. Kemudian Nabi turun bertemu kepada Nabi Musa, ya. Apa yang engkau dapat, wahai Rasulullah? Kata Nabi, 50 kali sholat, ya, dapat kewajiban sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, kayaknya umatmu nggak mampu deh. Coba engkau balik lagi kepada Tuhanmu, kemudian meminta keringanan. Maka Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keringanan, ya. Di sini disebutkan bolak-balik, ya. Berarti nggak sekali langsung dapat 5 waktu, enggak, ya. Bolak-balik. Mungkin bisa jadi dari 50 menjadi 40, jadi 30, jadi 20, ya. Atau mungkin dari 50 menjadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35 jadi 30 mungkin, ya. Yang jelas nggak disebutkan. Hanya bolak-balik aja, 50 sudah dikurangin, kayaknya umat masih keberatan deh, ya. Maka sampai jadi 5, kata Nabi Musa, umatmu ini masih berat loh, 5 loh. Ya, ini benar di Nabi Musa nih, ya.
kita udah 5 waktu, tapi ada aja ya orang-orang Islam yang sholatnya 5 pun masih berat ya. Subuhnya kesiangan atau isya-nya ketiduran ya. Nabi Musa bilang ini 5 ini masih berat loh. Tapi kata Rasulullah, saya malu sudah bolak-balik segini banyak dan sudah dipotong jadi 5 ya. Kayaknya sudah cukup lah. Maka jadilah sholat ini 5 waktu ya. Kemudian Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya, barang siapa yang mengerjakan 5 waktu sholat, tetap baginya ditulis 50 pahala. Karena dari awal kewajibannya 50. Ya ini salah satu dari bukti kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ya. Tugasnya sudah diringanin tapi gajinya standar tetap gaji yang awal ya. Padahal tugasnya udah tugas ringan ya. Kamu mau nggak ini kerjain 50 tugas, gajinya 50 juta ya. Tapi karena berat, ya udah kamu kerjain 5 tugas aja deh. Tapi tetap gajinya 50 juta. Wah, itu bos yang mana yang mau seperti itu ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala seperti itu rupanya. Begitu, sudah. Sampai di sini aja tuh. Putus sudah hadisnya. Tidak ada apa lagi. Tidak ada kisah Nabi turun lagi ke bumi atau bagaimana. Sudah aja sampai beliau berdialog dengan Nabi Musa. Ini rawahu Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ya, yang sahih. Yang kedua riwayat Imam Bukhari yang sahih juga. Oh, ini rupanya pengarang kitab mengumpulkan yang sahih dulu di bagian paling atas. Ya, sampai kalau Rasulullah ya, sampai sini ya. Oke. Nah, ini kalau riwayat Bukhari, faroja an saqfi baiti wa ana bi Makkah, itu ya. Saya sedang berada di rumah saya, malaikat Jibril datang dari atap ya, saqaf. Dari atap rumah saya. Oh, berarti Nabi lagi di rumah loh ini ya kan. Kalau tadi di masjid, rawahu Imam Muslim. Ini dua-duanya sahih, yang satu Imam Bukhari, yang satu Imam Muslim. Ya, jadi dari mana ya titik datangnya Nabi begitu kan? Nah, ini tugasnya para ulama mengkompromikan. Ya, kisah ini dua-duanya sebetulnya benar ya. Dari masjid, dari rumah menuju ke masjid begitu maksudnya, ya kan? Namanya orang ini kan hadis itu kan datangnya dari sahabat. Sahabat menceritakan, ya kan, apa yang dia dengar dari Nabi. Nah, sahabat itu kan ibaratnya punya apa ya? Ibaratnya dia punya selera, ya, punya selera. Mungkin sahabat yang senang dengan detailnya sejarah, wah dia akan cerita detail. Tapi sahabat yang senang dengan hikmah sebuah perjalanan, mungkin dia akan cerita dari sudut pandang hikmahnya gitu ya. Bukannya dia mau ngurang-ngurangin detail, cuman ya memang kesenangan sahabat kan beda-beda ya. Begitu. Sama seperti seorang atau dua orang pengarang disuruh mengarang tentang gunung. Ya mungkin pengarang yang satu mengarang gunung dari sudut pandang warnanya yang bagus, tapi pengarang yang kedua dia senangnya bukan dari sudut pandang warnanya, tapi dari sudut pandang apa ilmu geologinya, betapa gunung itu mengandung panas bumi di dalamnya, ya, lahar yang kokoh dan seterusnya, ya kan, macam-macam. Yang padahal dua-duanya tentang gunung. Sahabat juga begitu. Maka hadisnya kita tidak usah heran kalau kok hadisnya ini beda-beda ya. Ini bilang dari rumah, ini bilang dari masjid. Ya, sudut pandang sahabat yang menceritakan aja, ya. Baik. Jadi dari rumah Rasulullah SAW datang, ya, didatangi malaikat Jibril, ya, kemudian dibelah dada, ya, kemudian eh, naik ke langit. Nah, ini mind blowing ya. Rawahu hadis riwayat Bukhari malah nggak ada Isra sama sekali. Ya, ada dibelah dadanya, kemudian naik ke langit, begitu ya. Berarti hadisnya sahih nih. Jangan-jangan Isra tidak ada. Nah, itu dia yang tadi saya sebutkan. Bukan Isra tidak ada. Jadi memang sahabat yang menceritakannya ini Sayyidina Abu Zar ya. Abu Zar Al-Ghifari ini. Ya, ini memang lagi pengen fokus ke peristiwa Mi'rajnya gitu. Bukan berarti tidak ada Isra, tapi pada kondisi itu yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, emang Sayyidina Abu Zar lagi pengen bahas masalah Mi'raj gitu, ya kan?
Jadi riwayat Imam Bukhari tidak ada Mi'raj, tidak ada Isra ya, langsung Mi'raj. Dari di belah dadanya langsung naik ke langit ya, kemudian di langit bertemu dengan para nabi. Sama seperti tadi ya riwayat Imam Muslim. Di langit pertama ya, di langit kedua lanjut lagi. Nah ini ya. Di langit itu bertemu dengan Nabi Allah Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya. Salawatullah alaihim. Tuh begitu. Kemudian ini tidak urut berarti ya. Apa ini langit pertama, apa langit kedua, ya kan? Buktinya Nabi Musa sebelum Nabi Isa ya. Kemudian Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa di langit yang ke-6, Ibrahim yang paling puncak langit yang ke-7. Yang jelas bertemu dengan para nabi. Kemudian naik lagi Rasulullah SAW sehingga bisa mendengar bunyi kolam. Ya, kolam itu adalah makhluk Allah yang bertugas mencatat daripada catatan qada dan qadar takdirnya Allah Taala. Ya, kemudian Rasulullah SAW menerima perintah sholat 50 kali. Ya, kemudian turun, sudah menerima perintah tersebut turun bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang kau dapat? Perintah sholat 50 kali. Coba minta keringanan kepada Tuhanmu, umatmu nggak akan mampu. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada Allah Ta'ala meminta keringanan. Nah, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Ya, nah ini juga sama seperti hadis riwayat Imam Muslim ya. Meskipun 5 waktu, tetapi nilainya sama dengan 50. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah berfirman, itu hadits qudsi ya. Meskipun 5, tapi nilainya sama seperti 50. Ya, kemudian, nah ini. Setelah selesai menerima perintah tersebut, ya sudah, Nabi Musa udah nggak minta kurangin lagi, ya sudah, kalau memang 5, ya sudah 5 deh ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam sorga. Ya itu tuh akhirnya nih di baris yang paling bawah, ya kan? Tuh. Rasulullah masuk ke dalam sorga, melihat sorga di situ, ya, dan didapati bahwa batu-batunya sorga itu mutiara berlian ya. Batunya itu. Kalau di dunia berarti kan batu itu tempat yang diinjak ya. Benda yang tidak ada harganya lah ya, batu-batu di jalan ya kan nggak ada harganya, malah kalau nggak ada di tengah jalan malah ngalangin jalan kan, kita pinggirin. Di sorga batunya itu adalah mutiara dan berlian, masya Allah ya. Bagaimana bangunan sorganya, bagaimana istananya ya kan, bagaimana kendaraan sorganya ya, batunya dia jadi mutiara dan berlian. Jadi Nabi eh, mengunjungi surga ketika peristiwa Mi'raj. Sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian ada lagi hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga juga Imam Bukhari juga. Jadi Imam Bukhari kisah dari Anas bin Malik ya. Kalau tadi Abu Dzar versinya seperti itu ya. Nah, sekarang Anas bin Malik. Kita lihat yang pertama, Rasulullah SAW ya, ini masih Anas bin Malik yang bercerita. Rasulullah itu diisrakan dari Ka'bah ya. Kemudian malaikat mendatangi beliau. Waktu itu beliau lagi tidur di Masjidil Haram. Wah, ini dari Anas bin Malik ya. Ya, kemudian malaikat itu mencari di mana Nabi yang sedang di dalam Masjidil Haram. Ketemulah Nabi, dibawa ke sumur Zam-Zam melakukan pembelahan dada. Berarti 3 hadis semuanya menyebutkan adanya peristiwa pembelahan dada ya. Pembelahan dada Rasulullah SAW, kemudian dibilas dengan air Zam-Zam. Begitu ya. Kemudian naiklah baginda Nabi SAW ke langit dunia ya. Ini juga berarti tidak ada Isra ya. Dari pembelahan dada langsung naik ke langit dunia. Kemudian apa lagi di sini? Di langit yang pertama
ini lebih banyak lagi, apa yang lebih detail lagi. Di langit pertama bukan hanya bertemu dengan Nabi Adam aja, ya, tetapi juga Rasulullah melihat sungai, ya, memandang ke arah langit tersebut ada dua sungai. Itu sungai yang ada di dunia ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Ya, oh itu sungainya ada di dunia. Ya ternyata ada di langit juga. Kemudian juga ada lagi sungai yang lain. Oh itu sungai yang ada di surga ya Rasulullah. Yaitu sungai Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Begitu. Ya itu kelihatan dari dari langit pertama kelihatan. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua. Ya, kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Ya, di langit yang kedua di apa namanya disambut oleh para penghuni langit yang kedua. Di langit yang ketiga juga begitu, ya. Terus sampai ke langit yang ke ini ada disebutkan nabinya ya. Langit kedua Nabiullah Idris. Kemudian langit keempat Nabiullah Harun, ya. Kemudian langit yang kelima kata Anas bin Malik, saya tidak ingat di langit yang kelima siapa nabi yang dijumpai Rasulullah. Hanya saja di langit yang keenam adalah Nabi Ibrahim, di langit ketujuh adalah Nabi Musa. Nah, ini perbedaannya ya. Baik. Kemudian Nabi naik lagi dari langit ketujuh tersebut ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau menerima apa? Nah, saya naikin lagi. Kemudian Nabi menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala 50 kali sehari dan semalam. Kemudian ketika turun sama. Ini berarti di tiga hadis kisah ini ada ya, bahwa Nabi Musa memberi saran kepada Rasulullah agar meminta keringanan. Ada di ketiga hadis ini, ya. Sudah selesai sampai di sini. Jadi hanya sampai peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Nabi Musa, ya. Sudah, ini tiga hadis yang sahih, rawahu Muslim, rawahu Bukhari, dan rawahu Bukhari. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ada hadis yang menceritakan kisah Isra Mi'raj tapi terlalu singkat. Nah, jadi nggak yang panjang dong, yang pendek pun ada, ya. Nah, ini rawahu Al-Imam Al-Bazzar dan juga disebutkan dalam Al-Imam At-Tabrani di catatan kakinya itu. Ya, ini singkat aja ini hadisnya ya. Jadi Rasulullah sedang duduk, kemudian datang malaikat Jibril, ya, kemudian membawa ke sebuah pohon, ya, kemudian Nabi naik di atas pohon tersebut, kemudian pohon itu bertambah tinggi sampai menuju ke langit, ya, dan malaikat Jibril masih menemani Rasulullah SAW. Ya, kemudian terbuka pintu-pintu langit, ya. Kemudian Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sudah sampai situ doang. Nah, maka berkata ulama, ya, ini ada kemungkinan peristiwanya bukan peristiwa Isra Mi'raj, ya, mungkin peristiwa yang lain, ya, gitu. Kalaupun ini kenapa dia bukan peristiwa Isra Mi'raj, karena sangat apa ya, sangat singkat sekali dan tidak ada dalam hadis yang lain ya cerita tentang pohon itu. Jadi Nabi eh, naik ke langitnya itu dengan wasilah pohon yang bertambah tinggi begitu ya. Nah, ini sangat berbeda sekali ya. Kata ulama ini ada kemungkinan bukan peristiwa Isra Mi'raj. Namun tetap oleh pengarang kitab dimasukkan karena sebagian ulama mengatakan ini Isra Mi'raj. Intinya Nabi naik ke langit. Begitu ya. Baik, sudah selesai.
Lanjut lagi ke hadis kelima ya. Baik, ini hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya, dengan borok. Kemudian, nah, ketika naik borok, boroknya sudah berjalan, ada seorang nenek-nenek tua yang memanggil-manggil Rasulullah ya. Gitu. Ya Rasulullah, sini sini sini, jangan jalan, sini aja. Ya, dipanggil sama nenek. Kata malaikat Jibril, jangan ya Rasulullah, jalan terus, jangan hiraukan nenek tersebut. Ya, ternyata nenek itu adalah perumpamaan dari umur dunia. Jadi dunia ini sudah tua ya, sudah menuju di akhir umurnya seperti nenek-nenek tersebut di akhir umurnya. Ya. Nah, ini rawahu Imam Baihaqi ya. Ini tidak ada di hadis Muslim, tidak ada di hadis Bukhari tentang nenek ini ya. Ya karena memang tidak ada peristiwa Isra ya Bukhari ya, langsung Mi'raj. Nah, kemudian Nabi terus berjalan, nenek itu tidak dihiraukan sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ditawari minum, namun minumnya ada tiga, yaitu air putih, arak, dan susu. Ya, maka diambillah susu ya, dan dipuji oleh malaikat Jibril, engkau telah sesuai dengan fitrah. Ya, kemudian naik ke langit, bertemu dengan Nabi Adam, ya. Kemudian sudah selesai. Oh, bertemu dengan nabi-nabi yang lain juga, ya. Sudah selesai. Yaitu yang disebut di sini Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Selesai sudah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita baru tahu ya, oh ternyata versi lengkap Isra dan Mi'raj yang sampai detail itu gabungan dari beberapa hadis ya. Kalau mengambil satu hadis doang nggak lengkap. Ada yang Mi'rajnya doang ya, ada yang Isra'nya doang. Nah ini nggak lengkap ini. Hadis riwayat Imam Baihaqi ini yang kita bahas hadis kelima. Bahkan tidak ada cerita Rasulullah menerima perintah salat ya. Terputus sampai di situ ya. Ya karena memang ya seperti itu tadi penjelasannya. Setiap sahabat ingin menceritakan bagian yang sedang mereka niatkan. Mereka niatnya mau apa ini? Begitu. Baik, lanjut lagi. Hadis as-sadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Rawahu al-Imam Ibn Hatim ya. Riwayatnya Imam Ibnu Hatim. Ya, Ibnu Hatim menyebutkan hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dengan buraq ya yang sangat cepat. Ya, kemudian naiklah dengan buraq tersebut yaitu ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian di sana ada yang orang-orang sedang berkumpul, maka dan mereka di sana dikumandangkan azan, dan kemudian mereka sudah bersiap untuk sholat, orang-orang yang berkumpul di Masjid Aqsa ini ya. Kemudian malaikat Jibril mendorong Nabi, isyarat bahwa Nabi yang jadi imam sholat tersebut ya. Sudah jadi imam, baru Nabi tanya siapa mereka ya Jibril. Mereka adalah para nabi-nabi yang diutus oleh Allah ya, yang makmum itu ya, orang-orang yang makmum di belakang Nabi. Kemudian nah berarti kisah Rasulullah sholat berjamaah bersama para nabi di Masjid Al-Aqsa itu hadisnya rawahu al-Imam Ibnu Abi Hatim ya. Kemudian Nabi naik ya, summa aroja bi ila sama. Ini dia. Sampai sini ya. Naik lagi Nabi ke langit, bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kemudian naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Yahya.
Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, ya, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, ya. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, ya, bertemu dengan Nabi Allah Idris. Naik lagi ke langit yang kelima, Nabi Allah Harun. Naik ke langit yang keenam, Nabi Allah Musa. Naik lagi ke langit yang ketujuh, ya, tujuh nih, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Kemudian melewati langit yang ketujuh tersebut, Nabi melihat Sungai Kautsar, ya. Kalau tadi di hadis sebelumnya Sungai Kautsar di langit yang pertama dilihat. Ini di langit yang ketujuh, ya. Baik, kemudian Nabi menerima daripada perintah Allah sholat 50 kali, ya. Sudah menerima. Baik, saya percepat lagi. Eh, Nabi bertemu dengan Nabi Musa agar minta keringanan, ya, takutnya tidak sanggup menjalankan perintah tersebut 50 kali, ya, maka dikurangi 10 kali, ya, kemudian jadi 40, ya. Nabi Musa bilang minta keringanan lagi, ya, dikurangi lagi jadi 30, ya, dikurangi 10 kalau di sini, begitu sampai akhirnya yang terakhir jadi 5. Kemudian panjang ini, ya. Eh, sudah turun selesai menerima perintah sholat tersebut, sudah turun sampai ke langit dunia, ya. Nabi melihat rombongan dagang, rombongan kafilah, ya. Baik. Nabi menghafal itu rombongan kafilah. Ini ontaknya bawa apa, ontak yang di depan bawa apa, ontak yang di belakang bawa apa, ada karungnya, karungnya warna apa, begitu. Ya, ada yang warna putih, ada yang warna apa, ya. Kemudian setelah selesai, udah ternyata peristiwanya selesai. Rupanya hadis ini menjelaskan tentang eh, dilanjutkan dengan Nabi menyampaikan kisah perjalanan tersebut kepada orang-orang Mekah, ya. Nabi sampaikan, saya tadi malam Isra, yaitu diperjalankan oleh Allah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Orang-orang Mekah nggak percaya dong. Faqala al-musyrikun li Rasulillah ma'alamat ma taqul. Apa tanda-tandanya kalau engkau memang apa namanya, benar-benar berjalan ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa kan jauh, ya. Maka kata Nabi, aku lihat kok ada rombongan dagang di tengah jalan itu, ya. Rombongan dagangnya itu ontaknya ada sekian onta. Onta yang depan membawa karung, isinya warna karungnya adalah ini dan itu, ya. Kemudian onta yang lain isinya ini, ya. Kalau dilihat dari jaraknya, mungkin dia akan datang ke Mekah dalam sekian hari. Kita tunggu aja mereka datang. Nah, begitu datang, ternyata persis rombongan tersebut datang seperti yang diceritakan Rasulullah, ya. Ontaknya seperti apa, barang dagangannya apa yang mereka bawa, bahkan warna karungnya yang diemban oleh onta tersebut juga sama, ya. Begitu. Ini kisah eh, pembuktian pembenaran Rasulullah SAW melakukan Isra di hadis ini, ya. Baik. Lanjut lagi, ya, masih kuat, ya, Bapak Ibu, ya. Satu lagi, ya, hadis ketujuh, karena sudah jam 9 kurang 10 menit. Hadis ketujuh ini menarik karena riwayatnya Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW
ya. Beliau sedang berada di Hijr Ismail, berarti di dalam Masjidil Haram, ya. Kemudian datang malaikat membelah dada beliau, ya, pembelahan dada ada. Ya, kemudian eh, didatangi tunggangan beliau yaitu berupa buraq, ya. Kemudian Nabi naik dengan buraq tersebut, ya. Kemudian naik ke atas ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam, ya. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Nah, ini langit kedua nih saya naikkan. Bertemu eh, langit kedua bertemu dengan Yahya dan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Kemudian langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, ya. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa, ya. Kemudian langit yang ketujuh, naik lagi, ya. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, ya, alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ya, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi melihat dua sungai di dalam Sidratul Muntaha dan dua sungai di luar, ya. Oh, sungai yang di dalam itu adalah sungai yang dari surga, kata malaikat Jibril. Sungai yang di luar itu sungai yang dari dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat, ya, sungai Furat. Kemudian Nabi berjalan lagi ke Baitul Ma'mur yang setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk, ya. Kemudian Nabi ditawarkan minum, yaitu arak, susu, dan madu. Nah, ini perbedaannya. Kalau di hadis yang sebelumnya, itu ditawarkan minumnya di Masjidil Aqsa, ya. Tapi kalau riwayat Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal ini, ya, itu ditawarkannya justru di langit, di Baitul Ma'mur, ditawarkan minumnya itu. Nabi memilih susu, ya. Kemudian Nabi menerima perintah Allah eh, apa untuk melaksanakan sholat, ya. Hadis ini juga ada di dalam riwayat Syaikhan, akhrajahu Syaikhan. Berarti Bukhari dan Muslim juga mengutip hadis ini. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kan gurunya Imam Bukhari, ya. Jadi hadisnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tapi hadis ini juga ada dalam Bukhari dan dalam Muslim. Tuh, baik, ya. Sedikit sebelum kita tutup, jadi ini masih ada lagi, ya. Masih panjang, hadis ke-8, hadis ke 8 panjang banget tuh. Hadis ke-9 dan seterusnya, ya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata demikian. Eh, betapa eh, betapa kita beruntung, ya, diberikan nikmat oleh Allah yaitu dengan adanya para ulama. Kenapa? Kalau nggak ada ulama, kalau kita sendiri yang mengolah hadis tersebut, bingung kita, ya kan? Kita terima matang nih. Berarti kita ini sekarang udah terima matang. Yang masaknya ulama, yang menyajikannya ulama, kita udah tinggal enak udah, ya. Apa yang datang kepada kita, kisah tentang Isra Mi'raj dari awal Isra, nah, di Masjid Aqsa ngapain, ya. Bahkan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa juga ada Nabi singgah di tempat-tempat khusus, ya kan? Tempatnya Nabi Musa, tempat Nabi Isa. Kemudian di Masjid Aqsa ngapain? Kemudian jalan ke langit. Dalam perjalanan ke langit juga Nabi melihat penghuni surga, penghuni neraka, terus sampai mendengar perintah Allah. Itu semua satu rangkaian kisah tersebut tersusun dari hadis yang begitu banyak, ya kan? Yang mana kita akan kepusingan sendiri kalau hanya mengambil dari hadis. Maka betapa beruntungnya kita, Allah memberikan begitu banyak ulama untuk umat ini, sehingga ulama yang mengolah jadi kisah tersebut
sampai kepada kita, ya. Begitu. Nah, di kitab itu juga disebutkan di bab-bab awal ya, kalau yang saya baca, beliau menyebutkan kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama di zaman dulu tentang Isra Mi'raj. Itu sampai 40 judul yang beliau mampu sebutkan judulnya. Di luar itu kata beliau tentu lebih banyak lagi ya kisah tentang Isra Mi'raj baginda Nabi SAW. Ya, jadi malam ini eh, sebatas kita terbuka pengetahuan kita bahwa oh ternyata itu rangkaian atau kumpulan dari koleksi hadis yang begitu banyak. Enggak cuma satu, tapi banyak ya. Begitu. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang hikmah-hikmahnya ya. Dari sekilas yang tadi kita dengarkan, minimal yang terulang terus di berbagai hadis itu Rasulullah dibantu sama Nabi Musa, ya kan? Artinya dikasih saran sama Nabi Musa. Ini pun satu kelebihan ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak ada kesempatan di alam dunia dibantu sama Nabi dan Rasul ya kan nggak ada Nabi di zaman Rasulullah tuh nggak ada yang jadi nggak ada orang yang berbarengan jadi Nabi ya. Tidak seperti Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim ada orang yang jadi Nabi juga ya, Nabi Ismail anak-anaknya, Nabi Ishak ya kan. Di zaman Nabi Yakub ya orang yang jadi Nabi ya ada Nabi Yusuf. Jadi nabi-nabi yang lain di zaman mereka ada orang yang berbarengan menjadi nabi gitu dan mereka saling membantu. Jadi kan keren ya, seorang nabi dibantu sama siapa pembantunya? Nabi juga. Wah, keren dong. Kalau ada bos, dia punya pembantu. Pembantunya jenderal. Wah, keren tuh pembantunya jenderal. Gimana bosnya? Kan harusnya orang berpikir begitu ya. Tapi ini pembantunya letnan, bukan jenderal. Wah, ini mah nggak keren. Kerenan yang ini nih, yang jenderal. Kita kan menyangka begitu. Maka Rasulullah SAW ketika tidak ada pembantunya yang nabi, pembantunya kan sahabat semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada yang nabi. Sahabat semua. Maka ada peristiwa Isra Mi'raj, di situ Nabi dibantu oleh Nabi Musa. Wah, berarti sekarang udah keren. Sama kerennya seperti Nabi yang lain ya. Rasulullah juga pembantunya juga golongan para nabi. Ya, itu salah satu hikmahnya itu ya. Jadi segala hal-hal yang istimewa pernah terjadi dialami oleh Nabi dan Rasul yang lain, itu juga akan dialami oleh Rasulullah SAW. Untuk membuktikan beliau itu Sayyidul Anbiya dan Sayyidul Mursalin. Ya, kemudian juga tadi hikmahnya ya yang terulang terus betapa sholat 50 kali menjadi 5 tapi pahalanya tetap 50. Jadi satu sholat itu setara dengan 10 sholat ya. Maka teramat beruntung kita kalau menjaga sholat-sholat fardu dan sangat merugi ketika kita meninggalkan satu sholat seperti meninggalkan 10 sholat ya kan. Mengerjakan satu sholat seperti mengerjakan 10 sholat. Apa ya, memperbaiki sholat, memperindah sholat, sholat sendiri, dan dengan sholat berjamaah itu ya seperti sholat sendiri 10 kali, dengan sholat berjamaah 10 kali kan, kita kan kadang malah 1 kali. Jadi semakin indah, semakin bagus, begitu ya. Dan insya Allah ada hikmah-hikmah yang lain. Minggu depan akan kita kupas hikmahnya ya. Minggu ini tentang hadis-hadisnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf, belum ada sesi tanya jawab pada malam hari ini karena ini saya sudah setelah ini sudah langsung mau jalan ini ya. Jam segini masih ada kegiatan lagi. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya sudah ada 102 teman-teman yang berkumpul di sini. Kita ketemu insya Allah pada pekan yang akan datang melanjutkan Isra dan Mi'rajnya lagi. Rasulullah SAW ya. Sama-sama kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan akan lebih menarik pembahasannya saja, hikmahnya setiap episode ya. Baik, sampai jumpa lagi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau anak sekolah seneng ini. Wah, pulang cepat, gurunya mau rapat ya. Ya. Jadi setengah 10 gitu ya, bahkan sampai jam 10 ya. Nah, ini pulang cepat ya, wes nggak apa-apa rezeki. Baik ya, yuk kita keluar sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Ya, assalamualaikum.